Dalam menjalankan tugas sebagai apoteker di Puskesmas Biontong, saya menemukan isu mendesak terkait penerapan metode FEVO dan pengawasan obat near expired. Saat ini, kegiatan stok Opname hanya mencocokkan antara jumlah fisik dengan kartu stok manual, tanpa memverifikasi tanggal kadaluarsa secara menyeluruh. Hal ini menyebabkan obat yang mendekati masa kadaluarsa berisiko tidak terdeteksi, tercampur di rak dan terbuang sia-sia. Ini bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga ancaman bagi keselamatan pasien. Dari kondisi ini, saya merancang 4 gagasan kreatif untuk mengoptimalkan metode FEVO dan pengawasan obat near expired. Kegiatan ini dimulai dengan konsultasi dan koordinasi bersama mentor selaku kepala puskesmas untuk mendapatkan persetujuan dan arahan sebelum pelaksanaan. Setelah menerima arahan, saya menyusun draft SOP stok Opname yang mencakup tujuan, ruang lingkup, prosedur pelaksanaan, dan pihak yang bertanggung jawab, disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Draft tersebut kemudian dikonsultasikan kembali kepada mentor untuk finalisasi dan pengesahan. Setelah menerima masukan dan melakukan perbaikan, SOP resmi ditandatangani oleh kepala puskesmas sebagai pedoman kerja bagi seluruh petugas farmasi. Sebelum pemeriksaan fisik, saya menyiapkan formulir data obat yang mencakup nama obat, jumlah stok, dan tanggal kadaluarsa. Kemudian saya melakukan pemeriksaan fisik dengan menghitung stok, memeriksa kondisi kemasan, dan mencatat semua tanggal kadaluarsa. Hasil pemeriksaan dikelompokkan berdasarkan masa kadaluarsa. Obat yang kadaluarsanya kurang dari 3 bulan dikategorikan sebagai prioritas, sedangkan obat yang kadaluarsanya 3 hingga 6 bulan dikategorikan sebagai waspada. Ini adalah inti dari inovasi ini. Saya mengatur ulang semua obat di gudang berdasarkan pengelompokan farmakologi. Obat sejenis dengan kekuatan yang sama tapi tanggal kadaluarsa berbeda diletakkan sesuai urutan. Obat dengan tanggal kadaluarsa terdekat ditempatkan di sisi kiri dekat dengan pintu gudang, sementara yang memiliki tanggal kadaluarsa lebih jauh diletakkan di sisi kanan. Setelah penataan, saya menempelkan stiker warna pada lokasi penyimpanan obat. Stiker merah menandai obat dengan tanggal kadaluarsa kurang dari 3 bulan, menunjukkan prioritas utama. Stiker orange digunakan untuk obat dengan tanggal kadaluarsa 3 hingga 6 bulan, sebagai tanda waspada. Kemudian saya memberikan label 1, 2, 3 pada lokasi obat dengan tanggal kadaluarsa yang berbeda. Label ini menunjukkan urutan pengambilan. Petugas harus mengambil dari nomor 1 terlebih dahulu, sehingga menghindari kebingungan dalam pemilihan. Berdasarkan data dari stok Opname dan penandaan color coding, saya menyusun daftar obat near expired yang mencakup nama obat, jumlah stok, tanggal kadaluarsa, dan kategorinya, merah atau orange, dalam format yang jelas dan mudah dibaca. Kemudian saya membawa daftar ini ke ruang poli untuk berkoordinasi dengan dokter. Kami mendiskusikan obat near expired yang bisa diprioritaskan dalam peresepan sesuai indikasi medis pasien. Kolaborasi lintas profesi ini penting agar obat near expired dapat dimanfaatkan dengan baik. Setelah itu, daftar obat near expired diserahkan kepada dokter dan dipasang di ruang poli, tepatnya di meja dokter sebagai pengingat. Dengan cara ini, setiap kali dokter meresepkan obat, mereka dapat mempertimbangkan obat yang mendekati masa kadaluarsa. Melalui kegiatan aktualisasi dan habituasi yang saya laksanakan, pengelolaan sediaan farmasi di Puskesmas Biontong menjadi lebih tertib dan terstandar. Risiko obat kadaluarsa di rak dapat diminimalkan, dan ketersediaan obat yang aman bagi pasien lebih terjamin. Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan wujud nyata internalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam pelaksanaan tugas saya sebagai apoteker ahli pertama di Puskesmas Biontong.